dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Bahkan kepanggilnya Yesus Raja segala. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Hey, asik-asik. Milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Namanya tangannya di depan, ayo mari bawa saudara. Suka-sukamu Tuhan. Hey, hey. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Hey, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Shalalalala. Ah. Shalalalala. Shalalalala. Oh, sungguhlah hidupku telah ditebus. Hidupku telah ditebus. Asik-asik. Hidupku bukan milikku lagi. Oh, Tuhan ku mau inginkan. Aye, aye. Asalkan hidupku senang, semua ku relakan. Angkat tangannya Bapak Saudara. Asik-asik. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Hey, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ayo Bapak Saudara, ini malu-malu semua ya saya lihat ya. Wih. Menuju kau Tuhan, ku kasih lagi, bagi doa usiaku, asini rohan, alani ale Tuhan, tarbenau soran,
sama-sama fokuskan pikiran kita, hati kita buat Tuhan pada pagi hari ini untuk masuk hadirat-Nya. Terima kasih. Bila hati terasa berat, ya Tuhan, tak seorang pun pedulikan bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, yang pikul segala beban. Mari kita sama-sama bersujud menyembah bagi Tuhan. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat mari sama-sama kita lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun bertikanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, yang pikul segala beban. Mari sama Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Sujud di altar-Nya, wah hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang. Biar jemaat Tuhan yang menyanyikan pujian ini sujud di altar-Nya, sujud di altar-Nya, bawa hidupku, anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
kesembuhan terjadi. Haleluya, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi saat datang Dia tanda. Kami bersyukur ya Bapa ya Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Kami boleh lagi menikmati beribadah di bulan Agustus ini ya Tuhan. Semuanya karena kemurahan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu-waktu yang sudah kami lewati. Terutama kami bersyukur karena Tuhan menyertai dan memberkati kami. Hingga sampai dengan hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Dan setiap hari, setiap saat kami mau merenungkan firman-Mu, membutuhkan firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Sebab firman-Mu itu adalah pelita, terang, penuntun dalam jalan kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami buka pikiran dan hati kami selebar-lebarnya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tema kita di bulan Agustus ini adalah all the way, yang artinya segalanya dan sampai tuntas. Dan di minggu yang pertama kita mau belajar, di dalam segala hal kita mau mengerjakannya sampai tuntas. Kita perlu di minggu yang pertama adalah tujuan yang tepat dan hidup yang tidak meleset. A right purpose and a correct living, ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa bumi, tempat di mana kita sekarang ini berada, merupakan suatu bagian dari tata surya. Tata surya itu antara lain terdiri dari matahari dan planet-planet seperti Merkurius, Venus, Jupiter ya, dan Uranus dan sebagainya. Nah, planet-planet tersebut berputar dan mengitari suatu pusat. Saya ulangi. Planet-planet tersebut berputar dan mengitari suatu pusat. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang menjadi pusat tersebut? Nah, terhadap hal ini ada dua pandangan. Ada dua pandangan. Yang pertama, ada pandangan yang berkata bahwa bumi adalah pusat tata surya. Dengan kata lain, matahari dan planet-planetnya itu berputar mengitari bumi. Berputar sebagai mengelilingi dan pusatnya adalah bumi. Nah, selama berabad-abad, pandangan bahwa bumi adalah pusat itu sudah dipercaya selama berabad-abad. Hingga ada seorang ilmuwan yang berasal dari Polandia di abad ke-16 yang bernama Nikolaus Kopernikus merombak pandangan tersebut. Setelah yang bersangkutan menghitung, memberikan kalkulasi, dia memberikan kesimpulan bahwa bukan bumi pusat dari tata surya, melainkan matahari lah yang menjadi pusat tata surya. Mataharilah pusatnya dan planet-planet itu berputar mengelilingi matahari. Nah, pandangan yang revolusioner dari Nikolaus Kopernikus ini melahirkan suatu revolusi yang disebut dengan Copernican Revolution.
atau revolusi Kopernikus. Karena sebelumnya selama berabad-abad sebelum abad 16 mereka semua di zaman itu mempercayai bahwa bumi merupakan pusat dari keberadaan tata surya. Tetapi di abad ke-16 Nikolaus Kopernikus merevolusi pandangan tersebut bahwa bukan bumi melainkan mataharilah yang menjadi pusat dari tata surya. Pertanyaan saya, adakah Bapak Ibu paham tentang hal ini? Bahwa bumi merupakan bahwa matahari merupakan pusat dari tata surya, atau saudara masih hidup seperti pandangan abad-abad yang dahulu? Bumilah pusatnya. Ada? Nggak ada ya. Karena memang setelah 500 tahun seorang astronomi fisika, dia yang bernama Galileo Galilei melakukan suatu penelitian. Dia menggunakan teleskop yang ia temukan, meneliti, dan ternyata memang benar bahwa mataharilah yang menjadi pusat dari tata surya, dan planet-planet itu semua berputar mengitari matahari. Nah, setelah itu tidak ada lagi pandangan yang mengatakan bahwa bumi merupakan pusat. Semua orang pada akhirnya menyadari bahwa mataharilah yang menjadi pusat daripada tata surya tersebut. Namun yang menjadi ironi adalah walaupun orang mengetahui kebenaran tentang pusat dari tata surya, tetapi mereka tidak memahami tentang apa yang seharusnya menjadi pusat dari kehidupan. Pusat dari tata surya kita tahu matahari. Tetapi apa yang menjadi pusat dari kehidupanmu? Kalau kita tidak mengetahui apa yang menjadi pusat dari kehidupan kita, alhasil pusat dari kehidupan yang bersangkutan adalah meleset. Nah, pertanyaannya, siapa atau apa yang menjadi pusat kehidupan kita? Apakah Tuhan Sang Raja alam semesta yang menjadi pusat kehidupan kita, atau kekayaan, kedudukan, ketenaran, atau mungkin yang menjadi pusat dalam kehidupan diri kita adalah diri kita sendiri, ego kita sebagai pusat kehidupan? Itulah yang disebut dengan egosentris. Mulai dari bangun pagi sampai dengan istirahat di malam hari, yang kita pentingkan, yang kita pikirkan hanyalah diri kita sendiri. Yang kita banggakan dan kita bicarakan sepanjang hari hanyalah diri kita sendiri. Apa yang menjadi pusat kehidupan manusia itu sangatlah penting. Karena mengapa penting? Karena apa yang menjadi pusat kehidupanmu itu yang akan menentukan tujuan dari kehidupanmu. Kalau pusat kehidupanmu benar, maka tujuan akan kehidupanmu itu pasti tepat. Tapi kalau pusat kehidupanmu meleset, maka tujuan hidupmu pasti akan melenceng. Sepanjang bulan yang lalu Bapak Ibu kita belajar bahwa pentingnya memiliki tujuan dalam hidup ini. Tujuan yang bukan hanya jelas tetapi benar. Amin. Benar karena apa? Karena sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak hidup dengan tujuan yang tepat, itu seumpama seperti seseorang yang mengemudikan mobil, tapi dia salah arah. Alhasil, mungkin saja dia akhirnya mengalami kecelakaan, mengalami jatuh ke jurang. Nah, kalau itu yang terjadi, bukan hanya merugikan pengemudinya,
tetapi bisa saja merugikan orang yang dibawa oleh supir tersebut. Kalau seorang suami hidup hanya mementingkan dirinya sendiri, saya ulangi ya, kalau seorang suami hanya hidup untuk mementingkan dirinya sendiri, maka kehidupannya, tujuan kehidupannya pasti akan meleset. Dan itu bukan hanya membawa kepada dirinya, tetapi juga membawa kepada keluarganya. Demikian juga kalau seorang pemimpin hanya mementingkan dirinya sendiri, pasti tujuan dalam kehidupannya akan meleset, yang akan juga berdampak kepada orang-orang yang dia pimpin. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu. Mengapa? Sebab 2000 tahun yang lampau Yesus Kristus telah datang ke dunia. Ia datang untuk membawa manusia agar kembali kepada pusat kehidupan yang benar. Pusat kehidupan yang benar, sehingga manusia dapat hidup dengan tujuan kehidupan yang benar. Pusat kehidupan yang benar itu akan membawa kita kepada kehidupan, tujuan kehidupan yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam rangka itulah Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi pengikutnya. Mengapa Tuhan memanggil kita untuk menjadi pengikutnya? Undangan untuk mengikut Yesus yang akan mengubah pusat kehidupan dan tujuan kehidupan dari orang yang menyambut undangannya itu dengan iman. Mengapa Tuhan Yesus mengundang Anda? Mengapa Tuhan Yesus mengundang Anda untuk menjadi pengikutnya? Agar yang menjadi pusat dalam kehidupan Anda adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang menjadi pusat kehidupan kita, pasti tujuan kehidupan kita adalah kehidupan yang tepat. Amin. Ingat ini Bapak Ibu. Undangan itu ditujukan agar kita bisa mengubah pusat kehidupan dan tujuan kehidupan dari orang yang menyambut undangannya itu dengan iman. Nah hal tersebut dapat kita lihat bagaimana Tuhan Yesus ketika dia mengundang atau memanggil para muridnya untuk mengikuti dia. Hal tersebut dicatat di dalam Matius 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Sebab apa? Mereka penjala ikan. Di ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu ayat yang ke-20, lalu mereka pun dikatakan apa? Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah ayat yang ke-21, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara. Setelah tadi Petrus dan Andreas, sekarang dilihatnya siapa? Yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Ayat yang ke-22 kita mau baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah di ayat-ayat yang kita baca Bapak Ibu, di sini menjelaskan bagaimana Yesus mengundang atau memanggil para muridnya untuk mengikut dia.
Nah, di ayat-ayat tersebut juga dicatat bagaimana undangan tersebut direspon, ditanggapi oleh orang-orang yang diundang. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Nah, melalui ayat-ayat tersebut Bapak Ibu, kita dapat belajar tentang 3 hal. Makna atau panggilan untuk mengikut Yesus itu memiliki makna. Yang pertama adalah bahwa panggilan untuk mengikut Yesus itu adalah panggilan oleh anugerah Tuhan. Katakan, oleh anugerah Tuhan. Bila Tuhan Yesus memanggil Anda, memanggil kita semua untuk menjadi pengikutnya, berarti kalau Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi pengikutnya, hal itu semata-mata adalah karena anugerahnya. Bukan karena kita pantas, bukan karena kita ganteng, bukan karena usaha perbuatan kita, tetapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Itulah kenapa saya suka satu lagu, besar anugerahmu melimpah bagiku semakin hari. Semakin apa? Makin bertambah besar Nah, hal itulah yang dialami oleh seorang hamba Tuhan, yang salah satu hamba Tuhan sebagai pengkhotbah, hamba Tuhan yang sangat berpengaruh, sangat hebat, yang bernama Charles Spurgeon. Yang bersangkutan ini adalah salah satu pengkhotbah sangat luar biasa di dalam sejarah gereja. Kenapa? 200 tahun yang lampau ketika ia berkhotbah, yang hadir itu kurang lebih 10.000 orang. Setiap ia berkhotbah di hari Minggu, kurang lebih yang hadir 10.000 orang untuk hadir mendengarkan khotbahnya. Padahal zaman itu belum ada loudspeaker, saudara. Kalau sekarang suara saya serak karena batuk, ada loudspeaker, saudara. Kalau dulu tidak ada. Tapi 10.000 orang di kota London itu antusias untuk mendengarkan ia berkhotbah. Bahkan di akhir hidupnya, waktu dia meninggal di usianya yang ke-57 tahun, Charles Spurgeon itu membuat atau menghasilkan karya khotbah sebanyak kurang lebih 3.600 topik. Bahkan kalau dibuat menjadi buku itu kurang lebih 40-an volume, saudara, dari apa yang ia khotbahkan. Ini orang yang sangat luar biasa. Luar biasa Charles Spurgeon ini. Nah, tahukah saudara bagaimana Charles Spurgeon menjadi seorang pengkhotbah yang sangat ulung, menjadi pengkhotbah yang sangat terkenal? Dimulai adalah ketika ia berusia 15 tahun. Nah, hari itu ketika ia hendak pergi ke rumah temannya, pada waktu itu adalah hari Minggu. Ketika ia hendak pergi ke rumah temannya, ternyata datang hujan salju yang sangat lebat. Karena hujan salju yang sangat lebat, tentu dia harus mencari tempat berteduh. Nah, ketika dia hendak mencari tempat berteduh, dilihatnya di depannya ada bangunan gereja. Kebetulan pada hari itu adalah hari Minggu, dan jamnya itu memang jamnya untuk beribadah. Spurgeon pun masuk ke gereja tersebut dan duduk di paling belakang. Siapa? Bu Ani ya. Duduk di kursi yang paling belakang. Tujuannya sekali lagi bukan mau beribadah, tetapi dia hendak berteduh. Kenapa? Karena sedang hujan salju. Dia tidak sedang ingin beribadah, dan dia memang tidak mau beribadah, tetapi karena hujan salju dia masuk. Tujuannya untuk berteduh. Nah, karena hujan salju yang lebat, maka tidak ada banyak anggota jemaat yang hadir. Bahkan gembala atau pendeta yang menyampaikan khotbah pun tidak hadir. Karena tidak ada gembala atau pendeta yang hadir, maka salah seorang jemaat harus berkhotbah.
Mungkin besok-besok saya coba gitu ya. Siapa yang menggantikan saya ini? Kalau tiba-tiba saya nggak hadir, adakah satu orang yang maju ke depan untuk menggantikan siapa yang berkhotbah? Perlu dicoba. Supaya menghasilkan Charles Spurgeon baru. Amin ya saudara ya. Nah, ketika itu akhirnya satu orang jemaat maju ke depan untuk berkhotbah. Setelah kurang lebih 10 menit karena khotbah tanpa persiapan, maka habislah apa yang mau dikatakan. Padahal hujan salju, cuaca lagi dingin. Tapi pengkhotbahnya itu kering, kepalanya keringatan seperti saya. Kenapa? Mungkin karena sudah habis materinya. Sehingga entah karena tidak tahu suatu alasan apa, dia berkata sambil menunjuk kursi yang paling belakang. Hei engkau anak muda yang duduk di belakang, kalau engkau datang dengan beban berat, datanglah kepada Yesus. Terimalah Yesus, Ia akan menolong engkau, Ia akan memberkati engkau. Anak muda yang dimaksud yang duduk paling belakang adalah Charles Spurgeon. Entah kenapa Charles Spurgeon merasa perkataan hamba Tuhan itu menusuk hatinya. Dan dia pun ketika dikatakan seperti itu, ditantang untuk menerima Yesus, ia menerima Yesus. Sejak saat itu Charles Spurgeon menjadi pengikut Kristus dan dia membaktikan dirinya kepada Yesus. Coba kita ulangi. Apakah ia mau menjadi pengikut Kristus karena keinginannya? Tidak. Apakah karena memang ia pada awalnya mau? Tidak. Tetapi karena apa? Hujan salju, saudara. Itulah kalau Tuhan memanggil, itu semata-mata karena anugerahnya. Tuhan yang berinisiatif untuk memanggil siapapun untuk menjadi pengikutnya. Hal tersebut bukan karena kita layak, karena kita hebat, karena kita kuat. Tidak, saudara. Itu semua karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Di dalam keterlibatannya itu ia merancangkan supaya Charles Spurgeon menjadi pengikut Kristus. Pertanyaannya, mengapa Tuhan memanggil Charles Spurgeon menjadi pengikutnya dan beberapa tahun kemudian memanggil Spurgeon untuk melayani dia dan memakai yang bersangkutan menjadi seorang pengkhotbah yang ulung? Hanya ada satu jawabannya, yaitu karena anugerah. Jadi jangan merasa kalau engkau pintar, engkau hebat, engkau bisa menjadi pelayannya. Tidak. Kalau engkau dipakainya itu karena anugerahnya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pantas, bukan karena kita layak, bukan karena kita ganteng. Hanya ada satu jawabannya, yaitu karena anugerahnya. Nah, itulah yang dapat kita lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes sebagaimana yang dicatat dalam Matius 4 ayat 18-22. Di sana ada banyak begitu nelayan, betul. Tetapi kenapa yang dipanggil cuma Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes? Apakah karena Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes orang ganteng? Ini orang ganteng ini cocok menjadi pengikutku ini. Apakah karena Yakobus atau Petrus, Andreas tadi memiliki ahlian? Oh, ini orang pintar nih, pintar ngejala ikan. Ini mau kujadikan muridku. Adakah dicatat seperti itu? Tidak. Yesuslah yang mengambil inisiatif untuk memanggil mereka. Mereka itu orang-orang yang dipanggil oleh karena anugerah Tuhan. Singkat kata, kalau Tuhan memanggil mereka untuk menjadi pengikutnya, yakni semata-mata karena anugerah. Nah, yang kedua, apa makna panggilan untuk mengikut Yesus? Panggilan untuk mengikut Yesus adalah panggilan untuk hidup berpusat pada Kristus. Ingat ini, panggilan untuk pengikut Yesus. Siapa di sini pengikut Yesus? Artinya hidup Anda harus berpusat pada Kristus. Itu makna panggilan mengikut Yesus.
Kalau panggilan mengikut Yesus kehidupan Anda tidak berpusat pada Kristus, maka Anda bukan pengikutnya. Hal itu yang Tuhan Yesus katakan ketika Tuhan Yesus memanggil para murid. Di ayat 19 Tuhan Yesus berkata, mari, apa katanya? Ikutlah aku. Mari, ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, di ayat tersebut Tuhan Yesus berkata, dengan berkata mari, berarti Yesus menghendaki agar mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama. Pertanyaan saya, adakah kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama? Dengan berkata ikutlah aku, berarti Yesus menghendaki agar mereka menyerahkan kepemimpinan dalam hidup mereka kepada Yesus. Kalau dahulu hidup mereka dipimpin oleh pikiran, oleh rencana, oleh keinginan, sekarang hidup mereka harus rela dipimpin oleh Yesus. Bagaimana dengan Anda? Pengikut Kristus? Lambaikan tangan semua. Saya tanya, sudahkah Anda meninggalkan kehidupan Anda yang lama? Halo? Sudahkah Anda hidupnya dipimpin oleh Kristus? Halo? Bapak Ibu, kalau dahulu orang berpendapat bahwa bumi merupakan pusat dari tata surya, maka revolusi Kopernikus mengubah pandangan tersebut. Kalau dulu bumi yang menjadi pusatnya, salah di revolusi. Yang benar adalah matahari menjadi pusatnya. Hal yang sama pula yang terjadi di dalam kedatangan Yesus yang ke dunia. Melalui panggilan yang ia sampaikan agar orang mengikut dirinya, Yesus melakukan revolusi dalam kehidupan manusia. Sehingga mereka menyadari pusat yang seharusnya bagi hidup mereka adalah Yesus. Kalau engkau pengikut Kristus, berpusat pada Kristus. Kristus yang menjadi pusatnya. Engkau harus merevolusi itu. Kalau selama ini hidupmu dipimpin oleh dirimu sendiri, dipimpin oleh egomu, keberadaanmu hanya berpusat kepada apa yang menjadi egomu, hari ini harus direvolusi kalau engkau menjadi pengikut Kristus. Dari hidup secara egosentris, maka dengan mengikut Yesus, orang hidup secara kristosentris. Hidup yang berpusatkan pada Kristus. Menanggalkan keakuan inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai apa? Menyangkal diri dan memikul salib. Meninggalkan ego untuk dipimpin Tuhan Yesus itu artinya adalah meninggalkan keakuan, menyangkal diri dan memikul salib. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan di ayat yang ke-24 dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dikatakan apa? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan jikalau engkau pengikut Kristus, engkau tidak bersedia menyangkal dirimu, engkau tidak bersedia memikul salib, maka engkau tidak layak untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi saudara mengerti sekarang, memang Anda dipanggil oleh Kristus karena anugerahnya. Tetapi panggilan tersebut, panggilan Tuhan tersebut, itu bukanlah panggilan yang biasa-biasa. Itu adalah panggilan untuk saudara hidupnya berpusat pada Kristus. Amin. Menyangkal diri artinya adalah berkata tidak kepada keinginan diri sendiri atau kepada ego kita. Apa keinginan diri sendiri? Keinginan diri sendiri hanya untuk dihormati, hanya untuk dikagumi, hanya untuk dipuji, hanya untuk dihargai. Semuanya hanya tentang dirinya. Harus kita tanggalkan. Amin. Yang kemudian memikul salib artinya adalah kita harus bersedia untuk menyalibkan keakuan kita.
Maunya dirinya saja yang disanjung. Maunya dirinya saja yang dipuji. Maunya dirinya saja yang dikagumi. Maunya dirinya saja yang harus dihargai, tapi tidak mau menghargai orang lain. Maunya dirinya saja yang dimengerti, tapi tak mau mengerti orang lain. Itulah ego. Maunya dikasihi, tapi tidak mau mengasihi orang lain. Maunya dikasihani terus, tapi tidak pernah mau mengasihani orang lain. Kalau engkau menjadi pengikut Kristus, engkau tidak bisa menyalipkan itu, maka engkau tidak layak menjadi pengikut Kristus. Ada banyak hal keegoan kita yang harus kita tinggalkan. Makanya saya suka itu firman Tuhan bilang, perbuatlah kepada orang lain apa yang ingin orang lain perbuat terhadap dirimu. Kalau engkau mau dikasihi orang, kasih juga orang lain. Kalau engkau ingin dihormati orang, hormati juga orang lain. Itulah melepaskan ego. Jangan hanya mementingkan diri sendiri terus. Maunya dikasihi terus, maunya dihargai terus, maunya dihormati dirinya sendiri, maunya semua ukurannya, pusatnya adalah dirinya sendiri. Harus pikirkan juga orang lain. Amin Bapak Ibu. Mengikut Kristus artinya memikul salib, menyangkal diri, berkata tidak kepada keinginan diri sendiri atau kepada ego kita. Memikul salib, kita harus bersedia untuk menyalibkan keakuan kita. Tinggalkan saudara. Hal itulah yang disampaikan oleh Dietrich Bonhoeffer, seorang hamba Tuhan yang cukup sangat berpengaruh. Dia pada waktu itu dunia sedang ada pada dalam Perang Dunia Kedua. Di dalam bukunya yang sangat terkenal, Dietrich Bonhoeffer, dalam bukunya The Cost of Discipleship, harga dari sebuah pemuridan itu, ya, dikatakan di sana, when Christ calls a man, he bids him come and die. Ketika Kristus memanggil seseorang, Anda dan saya semua, ia mengundang orang itu untuk apa? Datang kepada Yesus, meninggalkan semua kehidupannya yang lama, dan apa? Katakan saudaranya, dan mati bos, bilang. Dan mati bos, datang dan mati. Datang dan mati. Apa yang dimaksudkan datang dan mati? Bukan berarti saudara harus mati bunuh diri semua, enggak saudara. Mati terhadap egomu. Mati terhadap egomu, keakuanmu. Itu artinya mengikut Kristus. Sekarang pertanyaan saya, sudahkah Anda mematikan ego kita? Atau bodoh amat, yang menjadi pusat dalam hidupku diriku. Tuhan itu hanya berada di sekitarku. Itulah pandangan bahwa bumi menjadi pusat, matahari yang mengitari dirinya. Tapi itu direvolusi oleh Kopernikus. Yang benar adalah matahari menjadi pusat, bumi yang mengelilingi. Demikian juga dalam hidup kita, Kristus yang menjadi pusat. Hidup kita harus berputar di dalam Kristus. Jangan dibalik. Amin. Amin. Datang dan mati. Hari ini saudara dengar firman ini, bahwa Anda menjadi pengikut Kristus diundang untuk datang dan mati. Nah yang ketiga, apa makna panggilan menjadi untuk mengikut Yesus? Bahwa panggilan untuk berjalan dengan tujuan hidup yang baru. Panggilan untuk berjalan dengan tujuan hidup yang baru. Siapa atau apa yang menjadi pusat kehidupan kita akan sangat menentukan tujuan daripada kehidupan kita. Apa yang menjadi pusat atau siapa yang menjadi pusat
akan sangat menentukan tujuan dalam hidup kita. Kalau ketenaran, kekayaan, apalagi diri sendiri yang menjadi pusat, tujuan kehidupan kita pasti tidak jauh atau di sekitar apa yang menjadi pusat kita. Nah, kalau kita menjadi pengikut Kristus, itu artinya Bapak Ibu, kita haruslah memiliki tujuan hidup yang jelas dan benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan tujuan itu adalah tujuan yang baru, yang pasti, yang jelas dan benar. Nah, kalau yang semula adalah si ego, keinginan diri kita sendiri, pusatnya adalah diri kita sendiri, sekarang Kristus yang menjadi pusat. Nah, perubahan tersebut juga akan berdampak terhadap tujuan dari kehidupan kita. Hanya bila Kristus yang menjadi pusat dari kehidupan kita, barulah tujuan kehidupan ini akan menjadi tujuan kehidupan yang tepat dan benar. Kalau Kristus yang menjadi pusat kehidupanmu, maka tujuan kehidupanmu pasti tepat dan benar. Tepat karena tujuan tersebut sesuai dengan rencana atau kehendak Allah. Nah, di bulan yang lalu kita belajar tema living on purpose, atau pentingnya hidup memiliki tujuan. Kalau hidup tidak memiliki tujuan, itu sama seperti Anda mengendarai mobil, tapi tak tahu mau kemana tujuannya. Apa yang terjadi? Hidup Anda akan berputar-putar. Yang kemudian Anda capek lelah, yang kemudian menghabiskan bahan bakar, dan ketika akhirnya tidak tahu mau kemana, Anda menjadi depresi. Betul? Itulah hidup tanpa tujuan. Nah, kemarin kita belajar pentingnya untuk hidup memiliki tujuan. Nah, tentu kita harus bertanya, tujuan dari keberadaan kita, kehidupan kita di dunia ini apa? Ngapain Mama Vio hadir di dunia ini? Apa tujuannya? Kalau saudara ingin mengetahui tujuan atau kegunaan dari kulkas, tentu saudara bertanya kepada siapa yang membuat, betul? Kalau mau tahu tujuan daripada kulkas, tanya si pembuatnya, apa tujuannya? Kalau Anda ingin mau tahu apa kegunaan pisau, tanya siapa pembuatnya, apa, kenapa kegunaannya, apa tujuannya. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita mau tahu apa yang menjadi tujuan kehidupan kita, tanya siapa yang buatnya, bos. Supaya nggak salah gunakan. Kulkas jangan dipakai untuk apa? Menghangatkan makanan, jadi sia-sia. Jangan pakai pisau untuk mendinginkan makanan, jadinya sia-sia. Karena apa? Tidak tahu kegunaannya, tidak tahu tujuannya apa. Demikian juga hidup kita. Siapa yang membuat kita? Siapa yang membuat kita? Untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan dalam hidupmu, tanya siapa yang membuat engkau. Tanya kepada siapa yang membuat engkau. Ada siapa? Tuhan. Barulah tujuan kehidupanmu pasti tepat dan benar. Nah, hal tersebut dapat kita lihat bagaimana ketika para murid dipanggil oleh Tuhan Yesus, mereka bukan hanya dipanggil untuk hidupnya berpusat kepada Kristus, tetapi kepada mereka diberikan suatu tujuan yang baru, tujuan yang tepat dan benar. Hal tersebut dicatat di ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, apa dikatakan? Mari ikutlah aku, berpusatlah kepada aku, dan apa? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Dengan berkata seperti ini, artinya Tuhan Yesus membuat mereka memiliki suatu tujuan yang baru. Dari kehidupannya seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Amin.
Itulah suatu tujuan yang baru. Ketika Tuhan Yesus memanggil, Tuhan Yesus menaruh suatu tujuan yang baru. Nah, Anda menjadi pengikut Kristus sekian tahun. Apa yang Tuhan taruh dalam hatimu? Tujuan baru itu, apa yang Tuhan taruh? Nah, di sini juga kita perlu belajar Bapak Ibu. Bukan hanya Tuhan itu memanggil kita untuk hidup kita berpusat kepada Dia, dan Tuhan sudah menetapkan tujuan yang baru dalam hidup kita. Tetapi terlebih daripada itu, yang sangat penting adalah, penting juga ketika engkau tahu apa yang menjadi tujuan dalam hidupmu, engkau menanggapinya. Disitulah diperlukan apa? Komitmen. Hal itulah yang dapat kita lihat dari para murid yang dipanggil Tuhan Yesus. Ketika mereka dipanggil untuk hidupnya diberpusat kepada Kristus, dipimpin oleh Kristus, diberikan suatu tujuan yang baru, mereka perlu meresponinya. Apa yang menjadi respon dari para murid di ayat yang ke-20? Lalu apa dikatakan? Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan gak bilang tunggu-tunggu ya Yesus ya. Tunggu ya, tunggulah dulu pulang aku ke rumahku. Tunggulah kalau aku sehat. Tunggulah kalau aku, tunggulah, tunggu. Kebanyakan, saya sudah bilang dari kemarin. Kenapa kebanyakan tujuan Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita? Karena komitmen dan tanggapan kita. Tuhan memberikan tuntunan bagi kita. Tapi apa yang menjadi respon kita? Tunggu, nanti, belum saatnya, pas. Hai dage, muridnya ketika dipanggil langsung. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan apa? Mengikut Dia. Kalau engkau, Tuhan sudah kasih tujuan yang baru dalam hidupmu, segera ikut apa kata Tuhan. Jangan tunda-tunda. Bukan hanya di ayat 20, ini Tuhan Yesus ketika mengajak Petrus dan Andreas. Bagaimana ketika Tuhan mengajak Yakobus dan Yohanes? Sama juga di ayat yang ke-22. Ketika Yakobus dan Yohanes diajak, ayat 22 apa? Dan mereka segera meninggalkan perahu serta siapa? Ayahnya. Langsung ditinggalin bos. Langsung. Gak pakai tunggu ya, nanti ya, sabar ya, belum lah. Gak ada bos. Kalau seandainya waktu dipanggil para murid tersebut, baik maupun Petrus, Andreas, maupun Yakobus dan Yohanes, pakai kata tunggu dulu, nggak tercatat lah nama orang itu dalam Alkitab. Yang tercatat mungkin entah si Anggi namanya ya kan, entah lagi si Ria namanya yang tercatat. Karena apa? Yang ini ketika dipanggil, tunggu bos, sabar bos, belum bos. Untuk mengikut Yesus, orang harus rela meninggalkan segalanya dan menyerahkan, amin, menyerahkan segalanya kepada Yesus serta mengikut Dia sampai tuntas. Yang setuju katakan amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami belajar bahwa makna mengikut Kristus artinya hidup kami haruslah berpusat pada Kristus. Bahwa hidup kami ini ketika dipanggil menjadi pengikut Kristus adalah karena anugerah Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami ya Bapa. Dan ketika kami mengikut Kristus, hidup kami berpusat kepada Engkau. Tuhan taruhkan tujuan-tujuan yang baru dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan kami memahami tujuan kehidupan itu. Dan kami mau hidup di dalamnya ya Tuhan. Kami mau hidup dalamnya. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi pengikut Kristus yang asal-asalan. Menjadi pengikut Kristus yang ikut-ikutan. Menjadi pengikut Kristus yang tidak peduli tentang Engkau. Yang hanya memikirkan diri kami sendiri saja ya Tuhan. Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh ya Bapak. Ketika Tuhan
memberikan satu tujuan yang baru dalam hidup kami. Kami mau meresponinya dengan sungguh-sungguh. Kami mau meresponinya dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Jika Tuhan hari ini mengundang kami, memanggil kami untuk menjadi pengikut-Mu, kami mau berkata, ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami mau menyambutnya, menanggapinya dengan ya Tuhan. Ya Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau menjadi pengikut Kristus yang setia. Aku mau menjadi pengikut Kristus yang menyangkal diri dan memikul salib setiap hari ya Tuhan. Aku mau ya Tuhan, aku mau ya Tuhan. Dan Tuhan, berikanlah tujuan itu, tujuan yang jelas dan benar dalam hidupku Tuhan. Supaya aku mau hidup di dalamnya ya Tuhan. Aku mau hidup di dalamnya ya Tuhan. Aku mau hidup di dalamnya ya Tuhan. Karena hidup yang sementara ini, yang sebentar saja akan berlalu seperti uap ini ya Tuhan, akan segera kami tinggalkan ya Bapa. Tetapi lebih daripada itu, kami mau kehidupan yang sekali ini saja menjadi kehidupan yang bermakna ya Tuhan. Menjadi kehidupan yang tidak sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.